Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, jikalau kita bertanya, mengapa ada pertikaian? Mengapa ada pertengkaran? Bahkan suami istri yang pada awalnya mereka itu mengatakan, aku cinta padamu, tetapi sekarang mereka berkelahi, mereka berantem, mereka saling mencerca, mereka saling mencaci. Di mana persoalannya? Apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Nah, kalau kita pikir-pikir memang aneh sekali. Oleh karena itu, jika kita bertanya apa solusinya supaya kita tidak bertengkar, kita tidak berkelahi, kita tidak saling caci mencaci, kita tidak saling menghina, kita tidak saling merendahkan, kita tidak saling menolak, melainkan kita saling menerima. Jawabnya ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Apabila Bapak Ibu Saudara memperhatikan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, maka di sana dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini memberitahu pada kita, saudara, bahwa sesungguhnya kasihlah yang menjadi solusi agar kita tidak bertikai, kita tidak bertengkar, kita tidak berkelahi, kita tidak saling merendahkan, kita tidak saling menolak, kita tidak saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi mungkin ada suami-suami atau istri-istri berkata, loh Pak, saya itu sebetulnya sudah mengasihi dia loh. Segala kebutuhan dia saya penuhi. Segala kebutuhan dia saya berikan. Apa yang belum saya berikan kepada dia? Sebenarnya aku tuh mengasihi dia loh Pak. Wong aku tuh memperhatikan dia ketika dia bangun tidur, ketika dia hendak pergi ke kantor, ketika dia pulang dari kantor. Aku memperhatikan dia. Apakah kurang perhatianku kepada dirinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya dan permasalahannya bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi dasar dari apa yang Anda lakukan, fondasi daripada apa yang Anda perbuat. Jika Anda memperhatikan firman Tuhan tadi, di sana dikatakan dengan jelas, yaitu apa? Aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi aku. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kasih yang mengalir pada diriku adalah akibat daripada kasih Allah yang melanda diriku. Karena kasih Allah ada dalam diriku, maka aku bisa mengasihi dengan sangat baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika saya memperhatikan suami saya, ketika saya memperhatikan istri saya, ketika saya memperhatikan anak-anak saya, ketika saya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar saya, satu pertanyaan, saudara mengasihi mereka dengan kasih Allah ataukah saudara mengasihi mereka dengan kasih saudara? Nah, ini penting sekali untuk kita selesaikan di dalam kasih mengasihi. Karena apa? Kasih yang berdasarkan materi, kasih yang berdasarkan emosi, kasih yang berdasarkan belas kasihan tidak pernah menyelesaikan masalah kasih yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam bahasa Yunani
ada 4 istilah untuk menggambarkan kasih. Yang pertama, storge, kasih persaudaraan antar saudara sekandung. Filial, kasih antara teman. Lalu eros, kasih antara suami istri, atau dalam pengertian hubungan suami istri secara khusus. Lalu kemudian yang keempat, kasih agape, yaitu kasih Allah. Di mana bedanya keempat kasih ini? Maka bedanya hanya satu, saudara. Kalau 3 kasih yang pertama tadi, storge, filial, dan eros, itu dikatakan kasih karena ada sesuatu saudara mengasihi. Karena ada pemikiran saudara mengasihi. Tetapi berbeda dengan kasih Allah, saudara. Kasih Allah adalah walaupun kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak memperhatikan aku tetap mengasihi kamu. Nah, inilah saudaraku, kasih Allah yang menjadi solusi bagi seluruh tindakan kasih dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kitab suci jelas berkata, aku bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi aku. Pertanyaannya, apakah saudara dalam kehidupan saudara sudah benar-benar merasakan kasih Allah? Apakah saudara dalam kehidupan saudara sudah benar-benar menikmati dikasihi oleh Allah? Kalau saudara bisa menangkap semuanya itu, maka pertengkaran akan jauh dari kehidupanmu. Perkelahian tidak akan pernah muncul. Saling berebut juga tidak mungkin ada dalam perjalanan hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, rasakan, dan nikmati kasih Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Tuhan memberkati saudara. Amin.